Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan tentang sistem gerak pada hewan. Mari kita sama-sama pelajari. Oke, kita lanjut dengan sistem gerak pada hewan. Jadi anak-anak bisa lihat beberapa hewan-hewan baik di darat, kemudian di air ya. Sekarang ini anak-anak lihat kuda, berarti biasanya kuda itu akan berada di daratan. Oke. Gerak pada makhluk hidup. Nah, ini sekarang anak-anak lihat kuda, ya. Nanti contohnya. Dapatkah anak-anak melihat hewan bergerak? Tentu jawabannya anak-anak bisa melihat. Mengapa? Karena kemampuan bergerak inilah salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sekarang kita akan melihat bagaimana gerak hewan dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan dalam air adalah bentuknya torpedo atau streamline. Karena memungkinkan tubuhnya meliuk-liuk ke sana kemari, baik mencari mangsa maupun menghindari mangsanya. Ini contohnya ikan. Anak-anak kalau sedang melihat ikan mungkin di kolam atau di sungai itu dia bisa meliuk ke sana kemari ya. Kadang ketika anak-anak memberikan makanan dia langsung ke tempat yang ada makanannya gitu. Tapi mungkin ketika akan diserang mangsa dia juga langsung berlari menghindari mangsanya. Nah, gerak ikan-ikan ke sana kemari itu dia bisa mencari mangsa, bisa jadi mencari makanannya. Nah, hewan air yang memanfaatkan sifat tegangan permukaan air, ya. Ada contohnya nyamuk yang sedang bertelur dan anggang-anggang. Jadi makanya mengapa anak-anak itu untuk menutup tempat-tempat yang ada airnya karena biar tidak menyebabkan penyakit demam berdarah karena tempatnya bertelur nyamuk itu ada pada air tersebut gitu. Jadi harus rutin, kalaupun terbuka rutin dibersihkan atau tertutup rutin dibersihkan, tetapi juga harus menggunakan sabun karena telur-telurnya itu kalau tidak menggunakan sabun akan bisa masih hidup, ya. Coba perhatikan. Nah ini contohnya nyamuk yang sedang bertelur gitu ya. Jadi dia nanti akan menjadi nyamuk-nyamuk kecil yang sangat banyak. Nah, ini memanfaatkan sifat tegangan air. Jadi kaki-kaki dia itu berada di atas air, dia tidak tenggelam. Kalau kita manusia kan susah untuk di atas air seperti itu, ya. Pasti ada sebagian tubuh kita yang berada di dalam air, tapi bisa juga yang berenang itu ada di dalam air. Tapi untuk hewan yang memanfaatkan ini adalah nyamuk dan anggang-anggang. Dia hidup di air. Oke, berikutnya. Nih, gerak hewan di udara. Anak-anak pasti tahu ini hewan apa. Burung Raja Wali. Ya. Nah, dia terbang di udara. Bagaimana burung bisa terbang? Kenapa, Bu? Jarang ayam yang bisa terbang. Kenapa burung yang bisa terbang, Bu? Tuh, ya. Ini jawabannya. Burung bisa terbang karena gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Maka salah satu upayanya untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayapnya. Dia mengepakkan sayapnya untuk terbang, ya. Makanya seperti digunakan pada pesawat terbang. Ini pertama juga menggunakan hukum Newton ini. Ini contoh dari hukum Newton. Ada aksi, ada reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ini contohnya gerak hewan di udara tadi. Nih, karena apa? Sayap burung ini bentuknya melengkung, sehingga udara yang mengalir dari atas
dari atas sayapnya ini lebih cepat daripada bagian bawah. Jadi di atas sayap ini lebih cepat daripada di bagian bawah. Sehingga struktur sayapnya itu aerofoil. Sehingga dia tetap akan tertekan juga dan dia tetap akan berada di udara. Nah, ini hukumnya Newton, hukum ketiga Newton, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Oke. Kemudian lagi, gerak hewan di darat. Apa contohnya? Di darat itu, hewan-hewan di darat biasanya memiliki otot dan tulang yang kuat. Diperlukan untuk mengatasi inersia. Inersia itu apa? Kecenderungan tubuh untuk diam. Dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan aktivitas. Jadi anak-anak lihat kuda, kerbau, harimau, ya, dan yang lainnya ya masih banyak, kambing, rusa, itu hidupnya di darat. Nih coba perhatikan, harimau ini hidup di darat, kecepatannya tuh. Jadi jangan sampai kita dikejar harimau ya. Karena apa? Kecepatan geraknya 112 km per jam. Ya, dari penelitian. Ini untuk harimau. Kemudian ada juga gerak hewan, gerakan kuda. Pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Nih anak-anak lihat kuda. Tetapi kuda tidak secepat dengan harimau. Ya, kuda tidak secepat dengan harimau. Nah, karena kecepatan geraknya 76 km per jam. Kemudian contoh lagi, gajah. Nah, gajah ini karena memiliki berat ya, masanya yang sangat besar sehingga gerakannya semakin lambat, makin lambat. Kecepatan geraknya hanya 50 km per jam. Nah, ini karena gajah memiliki berat yang sangat besar sehingga harus melawan inersia yang nilainya juga lebih besar. Kijang dan rusa serta harimau bentuk kakinya elastis sehingga saat bergerak lebih banyak meluncur di udara. Nah, ini rusa. Ketika bergerak banyak meluncur di udara karena kakinya yang elastis. Nah, kecepatan geraknya 97 km per jam. Jadi, dari hewan-hewan yang tadi Ibu contohkan, yang paling cepat bergerak adalah harimau. Itu ya. Jadi, jangan sampai anak-anak di hutan yang di hutan yang belantara, kemudian sampai dikejar oleh harimau, karena dia mempunyai kekuatan lari yang sangat cepat. Gitu. Jadi jangan bermain-main dengan binatang buas. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa memaknai, bisa mengambil manfaatnya dari pelajaran ini. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa kembali pada pokok bahasan berikutnya. Selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih anak-anak Ibu.